Sopir tanpa sengaja membawa seorang pembunuh. Tanpa disadari, yang ada di dalam kotak adalah jasad putrinya. Di jalan, Lawang masih tidak menyadari dan bercanda dengan tamunya. Namun, hanya karena satu kalimat, wajah tamu berubah. Ayo, sepertinya tuan. Lebih dingin daripada yang terlihat, dingin sekali. Begitu kata-kata selesai, Awei menatap Lawang dengan tajam. Mengumpat padanya. Pria itu pucat karena ketakutan. Namun, detik berikutnya Awei kembali tersenyum. Mengatakan bahwa dialog sebelumnya hanya dari film. Baru setelah itu suasana di antara mereka menjadi lebih tenang. Dan Awei mulai menceritakan kisahnya perlahan-lahan. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil yang serius sebelumnya. Ketika bangun, dia menyadari bahwa dia tidak merasakan ketakutan. Dan tubuhnya sudah tidak merasakan sakit lagi. Saat bercerita, dia bahkan ingin menunjukkan pada Lawang. Dia terlihat menusuk telapak tangannya dengan pisau kecil. Wajahnya tanpa ekspresi apapun. Tepat ketika Lawang sedang bingung. Karena tidak fokus hampir bertabrakan dengan truk. Orang itu marah dan mengejarnya. Langsung mengomel pada Old Wang. Dan dia bahkan tidak berani membantah. Untungnya mereka segera tiba di rest area. Awalnya ingin istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun malangnya bertemu dengan pengemudi tadi. Melihat tampang Lawang yang patuh. Pria itu mulai mengolok-olok lagi. Dan adegan ini dilihat oleh temannya, Ah Wei. Maka ketika si gemuk kembali ke truk, Ah Wei melempar batu dan menghancurkan jendela. Pria yang marah ingin keluar untuk melihat. Namun suara terdengar dari dalam rumah. Saat dia baru saja berjalan ke dalam, Ah Wei langsung muncul dengan membawa pisau. Meskipun ada perbedaan yang jelas dalam ukuran tubuh. Namun akhirnya si gemuk dibunuh oleh Ah Wei. Kemudian kembali ke dalam mobil seolah tak ada yang terjadi. Karena takut, Lawang sebenarnya tidak ingin mengantarnya lagi. Namun Ah Wei malah membayar 50 won terlebih dahulu. Hanya demi uang, Lawang harus berangkat lagi. Namun di tengah perjalanan, dia tiba-tiba melihat noda darah di celana Ah Wei. Pria itu menjelaskan bahwa itu dari luka gores di tangannya. Lawang juga tidak peduli. Dan Wei mulai bercerita tentang kisahnya. Dia memiliki pacar cantik sebelumnya. Namun, seperti dirinya, dia juga tidak stabil secara emosional. Seringkali dia meletakkan tikus di lemari teman sekelasnya. Bahkan saling menghukum ayah masing-masing. Sepertinya itulah yang membuat mereka bahagia. Bahkan mereka menulis cerita misteri kematian. Isinya tentang membunuh orang tua masing-masing. Namun tiba-tiba pacarnya meminta putus. Dia langsung berpacaran dengan pria lain. Ah Wei bahkan berkelahi dengan pria itu. Padahal, dia yang hanya diprovokasi. Adegan itu juga dilihat oleh gadis itu. Namun dia tetap acuh tak acuh. Saat bersiap-siap untuk pergi berlibur dengan bus. Kecelakaan tak terduga terjadi. Ketika Ah Wei bangun, dia menyadari tidak merasakan sakit lagi. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari pria itu untuk membalas dendam. Meskipun masih digosok oleh lawan. Tapi sama sekali tidak merasakan sakit. Malah semakin dipukul, dia semakin bahagia. Akhirnya, dia menyerang lawan seperti orang gila. Pemandangan ini sungguh membuat pria itu ketakutan. Namun Ah Wei tidak berniat memaafkannya. Dia mengeluarkan pisau dari saku. Lanjutkan bermain, aku masih ingin bermain. Jangan mendekat. Jangan mendekat, kau anak kecil ini. Karena terlalu takut, pria itu hampir jatuh dari atap. Namun Ah Wei tetap tenang. Dia maju ingin melihat apakah pria itu akan jatuh mati. Namun dia melihat pria itu sedang berjuang menarik tali. Memohon Ah Wei menyelamatkan nyawanya. Sial, aku salah, tolong selamatkan aku. Sial, aku salah, tolong selamatkan aku. Jangan. Kemudian pria itu kehilangan tenaganya. Jatuh dari atap. Namun Ah Wei malah tersenyum aneh. Yang lebih mengerikan adalah setelah itu dia menemukan dirinya jatuh cinta pada aroma darah. Bahkan saat duduk di dalam mobil, dia tak bisa menahan diri untuk mengingatnya. Namun gangguan mentalnya juga semakin parah. Selalu melihat wajah orang lain berubah menjadi terdistorsi. Maka dia hanya bisa mengandalkan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun saat dia mabuk di bar pada hari itu, akhirnya dia pingsan di pinggir jalan. Seorang pengemis tua mencoba mencuri dompetnya. Tepat saat Ah Wei bangun, berpura-pura memberinya 200 won. Namun saat pengemis itu pergi, Ah Wei mengejarnya. Dengan kejam, dia memukul pengemis itu sampai mati. Sejak itu, Ah Wei seakan merasakan kesenangan dalam membunuh. Setelah itu, pria itu bahkan menunjukkan jari-jari yang dipotongnya. Ini membuat Tuan Wang terkejut. Meskipun Lawang menolak berkali-kali untuk mengangkut Ah Wei lagi. Tapi tidak bisa sesuai keinginannya. Mengapa harus mengambil ponsel saya? Kembalikan padaku. Dengarkan baik-baik. Aku hanya perlu naik kapal penyelundupan ke Mokpo. Dengan begitu, rencanaku dianggap berhasil. Anda juga tidak akan mengalami masalah apapun. Jadi, jangan bicara terus. Ayo berangkat. Tidak ada pilihan, Lawang harus melanjutkan perjalanan. Tetapi dengan cara ini, kemungkinan besar akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Saat itulah dia tiba-tiba teringat pelatihan awalnya. Dia mengatakan ada tombol darurat di bawah taksi. Jika ditekan, lampu merah akan menyala. Jadi Lawang memutuskan untuk mengambil risiko. Meminta Ah Wei untuk membantunya membuka laci dan mengambil obat perut. Pria itu segera menekan tombol. Namun sayangnya, ketika mobil lain melintas, mereka tidak mengerti apa artinya.
Mereka semakin jauh dan masuk ke dalam kabut tebal. Ketika Raja Tua yakin bahwa dia pasti akan mati. Sebuah mobil di belakang mereka memperhatikan. Apa? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya saya pernah mendengar ini sebelumnya. Sepertinya itu adalah sinyal bahaya. Ini pertama kalinya aku dengar. Ayo mendekat sedikit. Kalau terjadi sesuatu. Maka keduanya mengejarnya untuk melihat dengan jelas. AWI justru menemukan sesuatu yang aneh. Minta Lawang untuk menghentikan mobil di stasiun istirahat depan. Saat mobil berhenti, Lawang segera berlari ke belakang mobil. Meminta bantuan dua orang. Mengatakan bahwa AWI di dalam mobil adalah seorang pembunuh. Lalu pria itu mendekat untuk menghukum AWI. Ternyata AWI hanya menatapnya dengan tajam. Kemudian mengeluarkan korek api. Saat AWI keluar dari mobil, dia langsung menusuk pria itu beberapa kali. Teman ingin maju untuk membantu. Namun AWI tiba-tiba menghilang dalam kabut. Pria itu berhati-hati memperhatikan sekelilingnya. Namun tiba-tiba AWI muncul di belakangnya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Lawang melihat situasi dan segera membuka bagasi untuk mengambil senjata. Namun melihat pemandangan yang mengerikan. Awie membunuh pria berkacamata di depan matanya. Kemudian ia perlahan-lahan berjalan menuju Tuan Wang.